Jadi dia setuju tanpa ragu dan dengan sopan berkata, "Aku tidak punya masalah di sini, tapi aku harus merepotkanmu untuk mengatur itinerari di sana." Devano tersenyum dan berkata, "Ini semua adalah masalah sepele. Nona Hermawan, tolong beri aku alamat yang rinci. Segera, aku mengatur agar helikopter datang ke sana lebih dulu." Baik. Setelah Roma memberi Devano alamat spesifik dari keluarga Hermawan, keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Lukas tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan semangat, "Ini benar-benar luar biasa dan seseorang akan mengoper bantal. Hanya aku sedang mencari kesempatan untuk melihat apakah aku dapat terhubung dengan keluarga Renza atau keluarga Gu. Tetapi ternyata telepon dari keluarga Renza datang lebih dulu." Roma mengangguk, tetapi dia tidak bisa memahaminya, dan berkata dengan bingung, "Ayah, aku tidak mengerti. Mengapa keluarga Renza berinisiatif mendekati kami?" Lukas Hermawan berseru, "Itu pasti melawan keluarga Sucitpo, jadi mereka berpikir untuk memenangkan kita." Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menurutku, keluarga Renza selalu ke keluarga seni bela diri. Tidak ada persyaratan yang tinggi." Lukas Hermawan melambaikan tangannya, "Tidak ada sebelumnya. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat memilikinya sekarang. Mungkin orang hanya ingin memenangkan hati keluarga seni bela diri dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan." "Ini kurang tepat," Roma berkata dengan serius. "Setelah kecelakaan di keluarga Sucipto, keluarga besar sebenarnya banyak berkumpul. Sebelumnya, mereka mampu melewati keluarga seni bela diri dan membuat gerakan kecil di belakang punggung mereka. Tetapi sekarang mereka tidak berani main-main, jadi sepertinya keluarga Renza seharusnya tidak tiba-tiba saat ini ingin memenangkan hati kita." Dengan itu, Roma berkata lagi, "Selain itu, aku memiliki sesuatu yang tidak aku mengerti." Lukas buru-buru bertanya, "Ada apa?" Roma berkata, "Penelepon Devano memintaku pergi ke Jakarta untuk menemui tuan muda mereka. Tapi bukankah seharusnya keluarga Renza berada di Surabaya? Meskipun mereka memiliki kekuatan di Jakarta, mereka bukan dari Jakarta. Dalam hal ukuran, kota tingkat 2 semacam ini seharusnya tidak membutuhkan tuan keluarga Renza untuk duduk, kan?" Lukas Hermawan mengerutkan kening dan bertanya padanya, "Menurutmu apakah ada penipuan dalam hal ini?" Roma menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada penipuan atau tidak, aku tidak bisa membicarakannya. Aku hanya berpikir itu aneh. Sepertinya tidak masuk akal, dan bahkan jika keluarga Renza ingin berbicara dengan kami, mereka seharusnya tidak menemukanku. Sejak aku kehilangan lengan, aku tidak keluar untuk publisitas. Banyak orang bahkan tidak tahu identitasku, bagaimana mereka menghubungiku secara langsung, dan mereka menyebut namaku. Tuan muda mereka hanya ingin bekerja sama denganku." Lukas juga sedikit bingung, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya itu tidak benar. Itu terlalu masuk akal. "Mengapa kamu tidak menelepon kembali dan bertanya?" Roma berpikir sejenak, dan berkata, "Lupakan, aku akan pergi dan melihat-lihat. Jika aku memikirkannya, itu tidak mungkin jebakan. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun. Berhati-hatilah denganku." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Ketika aku tiba di malam hari, aku akan berbicara dengan tuan muda mereka terlebih dahulu, dan kemudian mencoba mendapatkan hasil, sehingga Sku akan naik kereta kecepatan tinggi pertama ke Semenanjung besok pagi." "Lebih cepat berangkat ke Semenanjung, ya?" Lukas Hermawan mengangguk dan berkata, "Jika kamu memiliki keadaan apapun, silakan hubungi aku tepat waktu." Ketika Devano mengerahkan sumber daya untuk menjemput Roma dari Kota Batu ke Jakarta, Zain Sucipto dikawal dengan pesawat oleh anak buah Devano dan diterbangkan ke Suriah. Pada saat yang sama, Hamid, yang berada jauh di Suriah, juga mulai memobilisasi tentaranya sendiri,
bersiap untuk mengikuti poin Renza untuk secara ketat menerapkan kebijakan 9 karakter, yaitu menggali lubang yang dalam, mengumpulkan biji-bijian, dan perlahan-lahan menjadi raja. Temannya di industri konstruksi di Irak mendengar Hamid mengatakan bahwa dia dapat memberikan premi proyek sebesar 50% dan dia bersedia membayar $5 juta di muka. Dia tidak segan-segan menghentikan pembayarannya yang terlambat di Irak. Proyek tersebut, dengan sekelompok pekerja konstruksi yang ingin menghasilkan uang, bergegas ke Suriah. Chen Sucipto tidak tahu bahwa putranya sudah memulai perjalanan ke barat. Dia tahu bahwa Zain Sucipto sedang mencari kesempatan untuk bertemu Ito Yuhiko hari ini, jadi dia menunggu kabar baik di villa. Dan Erik Hartono, yang mengajar di Indonesia University of Finance and Economics, telah menderita kecemasan yang luar biasa sepanjang pagi. Dia telah mengikuti laporan tentang 8 sandera di Suriah, tetapi yang membuatnya merasa sangat gugup adalah tidak ada perkembangan terbaru dari laporan publik tentang masalah ini. Bukannya media lokal tidak memberitakannya, tapi pihak oposisi yang menyandera bahkan tidak angkat bicara. Menurut pernyataan oposisi publik sebelumnya, jika Kedutaan Besar Amerika tidak membayar $80 juta Amerika, kini mereka akan membunuh para narapidana satu persatu pada selang waktu tertentu. Masuk akal bahwa begitu oposisi dan Kedutaan Amerika tidak berhasil berbicara, mereka harus membunuh para sandera untuk menekan Kedutaan Amerika, tetapi mereka diam dan tidak memberikan informasi lebih lanjut. Ini benar-benar berlawanan dengan intuisi. Di sisi lain, Erik Hartono juga mengkhawatirkan keselamatan Tama Renza dan apakah dia bisa membawa putrinya kembali. Bagaimanapun, ada perang yang berkecamuk di sana, dan jika itu terjadi pada Tama Renza sendirian, akan sulit baginya untuk menyelamatkan putrinya dengan mudah. Tapi dia tidak tahu bahwa Tama Renza telah membawa putrinya kembali ke Jakarta sejak fajar. Saat ini, putrinya Melba sedang dalam mimpi. Kehidupan di Suriah selama periode ini sangat sulit, dan setelah ditangkap, muncul banyak ketakutan, tekanan psikologis dan mental. Sekarang dia akhirnya kembali ke Indonesia yang damai dan tenang, berbaring di tempat tidur besar yang empuk dan nyaman di Hotel Bintang 5, yang membuatnya benar-benar rileks secara fisik dan mental, jadi dia tidur dengan sangat nyenyak. Tama Renza menyuruh Devano untuk menghubungi Roma, dan dia berjalan ke area komersial di Hotel Shangri-La. Hotel berbintang jenis ini memiliki fasilitas komersial yang sangat lengkap. Banyak merek mewah papan atas lebih suka bekerja sama dengan Hotel Bintang 5. Karena menurut mereka, konsumen yang tinggal di Hotel Bintang 5 umumnya memiliki daya beli yang relatif kuat, yang sama sekali tumpang tindih dengan kelompok konsumen barang mewahnya. Karenanya, banyak toko Chanel, Hermes dan Dior dibuka di Hotel Bintang 5. Tama Renza datang ke sini sendirian, tidak hanya terburu-buru berbelanja dengan bebas, tapi berencana membeli baju baru untuk Melba. Saat melihat Melba di ruang bawah tanah di Suriah kemarin, pakaian yang dikenakannya sangat kotor sehingga warna aslinya tidak terlihat. Bagaimanapun, mereka ditangkap sebagai tawanan perang, jadi dalam hal ini, sulit untuk menjamin pakaian yang layak. Namun, pada siang harinya, ia berencana mengantar Melba langsung ke Indonesia College of Finance and Economics dan memberikan kejutan kepada ayahnya. Karena untuk memberi kejutan, putrinya harus diantarkan kepadanya secara utuh dan bersih. Jika Melba memakai sesuatu seperti pengemis dan pergi ke sana, apalagi perasaan Erik Hartono setelah melihatnya, kuncinya adalah penjaga keamanan Universitas Keuangan dan Ekonomi Indonesia tidak mengizinkannya masuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.